Nek wis magrib, kabeh wis kudu ono nang omah, terutama anak-anak. Ternyata anak itu masih ada. Sopo kowe? Sumala. Kowe akan mengandung anak kembar. Mau dikasih nama siapa? Yang satu cantik dan baik hati dari bangsa manusia. Kumala. Dan yang satunya lagi buruk rupa dan nakal dari bangsa iblis. Sumala. Dengan ritual ini, kowe akan terikat dengan tuanku. Tuan siapa? Iblis. Bocah ini kaget melihat hantu memukul kepala temannya pakai batu sampai pecah. Anak yang bernama Abdi langsung ngacir pulang ke rumah mengadu kepada bapaknya kalau si Trisno dipukuli hantu di dalam hutan. Sebelumnya, Trisno berhasil membuat bola dari kulit jagung. Ia mengajak semua teman-temannya untuk bermain. Bapak ini berpesan sebelum maghrib mereka semua harus pulang ke rumah. Setelah sekian lama mereka bermain, waktu maghrib akan tiba. Teman-temannya pada pulang ke rumah, tapi si Abdi bersama Trisno masih melanjutkan permainan bolanya. Tak sengaja ia menendang bola itu dengan kuat sampai masuk ke tengah-tengah ladang jagung. Mereka tak menemukan lagi bolanya. Sudah kesana kesini mencari hingga waktu maghrib sudah tiba. Rupanya bola itu ditemukan dan dibawa pergi oleh seorang wanita yang menyeramkan. Si Trisno yang pemberani ini tak terima. Ia mengejar wanita itu. Si Abdi malah tertinggal sendirian. Malahan ia menemukan bola kulit jagungnya sudah hancur. Disitulah ia melihat si Trisno sudah tewas kepalanya dipukuli oleh bocah wanita itu. Warga beramai-ramai mendatangi tempat tadi. Si Trisno udah nggak ada, hanya meninggalkan bercak darahnya saja. Rupanya ada salah satu warga memberitahukan kalau si Trisno sudah ada di tepi sungai. Betapa sedih bapak ini melihat anaknya sudah tidak bernyawa lagi. Tak terima anaknya sudah mati. Bapak ini malah menuduh si Abdi yang telah membunuhnya. Tiba-tiba Sabtu datang. Ia memberitahukan kepada semua orang kalau yang membunuh si Tris adalah Sumala, si anak iblis. Penasaran sama Sumala? Kita lanjut part 2 ya guys. Setelah meminum ramuan si dukun, tubuh wanita ini langsung gemetaran karena si dukun sudah memasukkan roh iblis ke dalam tubuh wanita ini. Sampai-sampai ia merasakan kesakitan karena secara goib si iblis memasukkan benih anak ke dalam perut wanita itu. Melihat ritualnya sudah berhasil, dukun ini menyembunyikan kehamilan wanita itu agar tidak menimbulkan kecurigaan. Suaminya sangat senang mendengar kabar kehamilan istrinya. Ketika menginjak usia 7 bulan kehamilan istrinya, tak tanggung-tanggung pria bangsawan yang memiliki kebun jagung yang sangat luas mengadakan pesta besar-besaran menghibur semua orang-orang hingga waktu lahiran tiba. Sesuai dengan ucapan dukun waktu itu, wanita ini akan melahirkan anak kembar. Satu terlahir seperti manusia normal dan baik hati, dan yang satunya lagi akan terlahir buruk rupa seperti iblis. Pria bangsawan ini sangat malu dan kecewa melihat anak kembarannya terlahir cacat. Ia mengambil kerisnya ingin membunuh anak yang cacat itu dengan kejam. Ia tusuk dada bayi cacat itu di hadapan istri dan dukun beranak yang tidak berani menghentikan aksi kejinya. Dalam hati istrinya akan terjadi bencana besar karena ia sudah melanggar perjanjian untuk jangan menyakiti atau membunuh anak cacat itu. Anak itu diberi nama Kumala. Kini usianya sudah 3 tahun. Keluarganya heran kenapa Kumala belum juga bisa berjalan normal dan berbicara. Kumala mudah sekali marah dan merajuk. Si ibu kesusahan membujuk dan menenangkan Kumala. Kalau sudah ngambek, ia nekat menghempaskan kepalanya sendiri. Ayahnya yang sudah emosi malah menyuruh Kardi mengikat kedua kaki anaknya sendiri supaya bisa diam. Karena si anak masih nggak mau diam, ayah tega menyeretnya masuk ke dalam gudang. Lalu ia mengikat lagi kedua tangannya, memaksa untuk diam. Beberapa tahun kemudian, kedua orang tuanya kebingungan mencari Kumala yang tiba-tiba menghilang dari rumah. Ternyata Kumala sudah di pasar. Ia dibully habis-habisan sama anak-anak seumurannya. Mukanya dipoleti sama buah tomat. Tak cukup sampai di situ, mereka juga melempari Kumala pakai tomat busuk mengenai tubuhnya. Setibanya di rumah, bukannya dikasihani, si ayah malah menghukumnya. Lagi-lagi Kumala dibawa ke dalam gudang. Si ayah menyambuk tubuh Kumala karena ia sudah main ke pasar sendiri tanpa meminta izin dulu dari ayahnya. Bagaimana kelanjutan cerita nasib malangnya bocah ini? Kita lanjut part berikutnya.
terlihat sosok hantu mendatangi kamar Kumala. Ternyata hantu ini adalah kembaran Kumala yang mati dibunuh ayahnya saat baru lahir. Hantu ini bernama Sumala. Ia baru menyadari kalau selama ini punya saudara kembar. Kumala terlihat sangat senang. Kini dia punya teman bermain walaupun saudara kembarnya sudah menjadi hantu. Di saat ayahnya sedang konsentrasi membuat laporan, Kumala asik bermain piano. Membuat suara nada piano itu mengganggu konsentrasinya ayah. Bukannya ngomong baik-baik sama anak, si ayah malah menempelengnya. Tak terima sudah ditempeleng, Kumala mendatangi ruangan kerja ayahnya. Si hantu kembaran yang ada di dalam tubuh Kumala marah. Seluruh cacat di tubuhnya tiba-tiba kembali normal. Ia mengambil pena, langsung menusuk tangan ayahnya sampai terluka. Ketika si ibu datang, Kumala kembali terlihat anak yang cacat. Kedua orang tuanya belum menyadari kalau yang melakukan itu bukan Kumala, tapi Sumala lah yang telah mengendalikannya. Kini Kumala mendapatkan hukuman lagi. Tubuhnya terikat di sebuah tiang oleh ayahnya. Ia dijemur di tengah ladang jagung karena sudah berani melawan ayahnya sendiri. Ketika kedua orang tuanya mengajak Kumala makan bersama, seperti biasa, kalau malam hari kembarannya akan datang masuk ke dalam tubuh Kumala. Ia langsung membuka celana dalamnya, lalu naik ke atas meja makan sambil membuang hajat di hadapan kedua orang tuanya. Si ayah yang muda emosi menyuruh Pak Sukir menghukumnya lagi. Kali ini Kumala melawan, menyerang dan menyambak rambut Pak Sukir. Si ibu baru menyadari setelah ia melihat dari cermin kalau Kumala sudah dirasuki oleh arwah saudara kembarannya. Kini si ayah bingung mau berbuat apa lagi. Si ibu sama bibi mencari Kumala yang tiba-tiba menghilang pergi. Ternyata Kumala ada di dalam kandang sambil memakan hidup-hidup ayam peliharaan ayahnya. Di dalam kamar, Kumala bercerita kalau yang ngelakui semua ini adalah Sumala. Ibunya baru datang kaget mendengar Kumala menyebut nama Sumala saudara kembarannya. Padahal ia tidak pernah bercerita kalau Kumala memiliki saudara kembar. Sadar bahaya akan datang, si ibu pergi ingin meminta tolong kepada dukun yang dulu pernah membantunya. Pria ini memberitahukan kalau dukun di seberang sungai sana sudah mati bulan lalu. Nah, buat si ibu jadi bingung mau minta tolong kepada siapa lagi. Kita lanjut part berikutnya. Kumala mendatangi rumah temannya ingin balas dendam karena sudah dibully. Kali ini dia ditemani sama saudara kembarnya Sumala. Membuat bocah ini ketakutan langsung kabur. Kumala langsung menangkap dan membelah kulit punggung si bocah. Setelah itu ia gorok lehernya. Kumala masih sangat kesal saat mengingat kejadian waktu itu. Lagi-lagi Kumala dibully habis sama teman-temannya sampai menangis. Tak tanggung-tanggung, bocah ini mengambil tanah di dalam pot kembang lalu melumuri muka Kumala. Tak cukup sampai di situ, bocah ini mendorong Kumala sampai terjatuh. Untunglah si bibi cepat datang mengusir anak-anak itu dengan sapu lidinya. Bukannya takut, bocah ini malah melempar kepala Kumala dengan bola kulit jagungnya. Setelah itu barulah mereka pergi. Anehnya, kedua orang tua Kumala hanya berdiam diri saja karena emosinya masih membara. Kumala mendatangi bocah-bocah lainnya dari atas pohon. Ia melempar kepala Suryo dengan batu besar hingga kepalanya pecah. Kemudian Kumala turun, langsung menyabat celuritnya ke tubuh Abdi. Lalu ia tusuk dadanya sampai mati. Betapa senang kembarannya melihat kejadian itu. Kali ini Kumala mendatangi rumah Boy. Ia lemparkan bola jagung ke tubuh Boy. Tak terima sudah dilempar bola. Boy ingin memberinya pelajaran, di mana Kumala langsung menyabetkan celuritnya. Si Kribo ingin membantu Boy, tapi tangannya kalah cepat. Kumala langsung merobek mulutnya. Kini tersisa dua bocah lagi yang telah membulinya kemarin. Sempat-sempatnya si Boy memukul Kumala pakai kayu dari belakang hingga kedua temannya berhasil memegang tangan Kumala. Tapi semua itu hanya sebentar saja. Kumala berhasil lepas. Kini nasib tragis kedua bocah itu datang. Dengan cepat mereka langsung login ke akhirat. Kini Boy meminta dikasihani, tapi rasa sayang Kumala sudah habis. Ia membunuh Boy dengan sangat keji dan tragis. Kumala menggorok lehernya sampai terputus. Warga yang belum tahu dengan ceritanya bingung mau kemana lagi mencari anak-anak mereka yang sudah menghilang dari desa. Sampai-sampai kepala desa menyuruh warganya untuk meminta bantuan kepada warga desa-desa yang lain. Hingga pagi harinya mereka mencium bau busuk di dalam hutan ini. Betapa kaget semua orang. Ternyata ada dua anak sudah mati terkubur oleh dedaunan. Di mana samping mayat-mayat itu boneka kecil milik Kumala jatuh tertinggal. Di rumah bibi menemukan juga mayat tergeletak di samping sumur. Lalu bapak ini juga memberitahukan kalau dirinya menemukan mayat anak-anak yang lain di ladang jagung mereka. Kita lanjut di part berikutnya.
Dianteri makanan satu rantang, bocah ini malah menangkap kecoa. Lalu ia makan kecoa itu hidup-hidup. Pak De Sukir yang melihatnya menjadi jijik, langsung pergi meninggalkan Kumala yang sudah dipasung sama bapaknya. Di tempat lain, bapak Kumala baru mengetahui kalau istrinya sudah bersekutu dengan iblis demi mendapatkan keturunan setelah si dukun melihat kejadian dulu dari mangkok saktinya. Tiba-tiba jin di dalam tubuh dukun berkata, dia memberitahukan kalau tepat 10 tahun usia Kumala, dia akan sepenuhnya dikuasai oleh Sumala si anak iblis itu. Di malam itulah akan terjadi bahaya besar. Jalan satu-satunya, mereka harus mengeluarkan Sumala dari tubuh Kumala. Lalu si dukun memberikan sebuah keris. Jika Kumala melawan, hendak dibawa ke rumah si dukun. Gunakan keris itu untuk menghadapinya. Pak Sukir terbangun dari tidurnya. Ia mendengar suara Kumala menangis. Sukir heran setelah keluar dari rumahnya, kenapa bisa Kumala melepaskan pasung di kakinya. Sukir belum menyadari kalau Kumala sudah dikendalikan oleh Sumala. Ia langsung mencekik leher Sukir dengan tali. Untunglah Sukir masih bisa melawan. Saat Sumala mengambil golok, Sukir langsung kabur masuk mengurung diri di dalam rumah dengan goloknya. Sumala menusuk-nusukkan goloknya sampai pintu itu berlobang. Dengan mudah tangannya masuk membuka kunci pintu rumah. Sukir kabur lagi naik ke lantai 2, di mana Sumala langsung melemparkan goloknya tepat menancap di punggung Sukir. Lalu Kumala menarik lagi goloknya, kemudian ia gorok leher Pak Sukir sampai mati. Setelah itu Sumala dengan tenang dan santai memainkan piano. Ibunya yang mendengar suara piano itu mendekat melihat anaknya memegang golok. Si ibu baru sadar kalau saat ini yang ia hadapi bukannya Kumala, melainkan Sumala. Terlihat jelas dari cermin kalau Sumala sudah mengendalikan anaknya itu. Kini si ibu benar-benar ketakutan setelah melihat Pak Sukir sudah mati dengan lehernya yang hampir putus. Si ibu segera lari ke atas lalu mengurung dirinya di dalam kamar. Lagi-lagi dengan mudahnya Sumala menjebol pintu kamar itu menggunakan goloknya. Tersinggung sudah dikatain pelacur sama anaknya, ibu ini melemparnya dengan kursi, membuat Sumala marah, langsung mendobrak pintu kamar ibunya sampai hancur. Saat Sumala hendak mengayunkan goloknya, ia malah terpeleset jatuh. Si ibu mengambil kesempatan memukul kepala Sumala dengan congklak kayu. Sayang, usahanya itu tidak berhasil membuat Sumala pingsan. Anak iblis ini langsung menyerang menusuk goloknya, yang langsung ditangkap si ibu sampai tangannya terluka dan merintih kesakitan. Kemudian Sumala merobek kaki ibunya. Sadar atas semua kesalahannya di waktu itu, ibu ini memohon kepada Sumala untuk mempertemukan ia dengan Kumala yang terakhir kalinya. Seketika Sumala berubah menjadi Kumala. Ia meminta maaf kepada Kumala karena selama ini ia tidak bisa merawatnya dengan baik dan kasih sayang. Apa yang akan terjadi selanjutnya kepada ibu ini? Kita lanjut next part. Dianteri makanan satu rantang, bocah ini malah menangkap kecoa. Lalu ia makan kecoa itu hidup-hidup. Pak De Sukir yang melihatnya menjadi jijik, langsung pergi meninggalkan Kumala yang sudah dipasung sama bapaknya. Di tempat lain, bapak Kumala baru mengetahui kalau istrinya sudah bersekutu dengan iblis demi mendapatkan keturunan setelah si dukun melihat kejadian dulu dari mangkok saktinya. Tiba-tiba jin di dalam tubuh dukun berkata, dia memberitahukan kalau tepat 10 tahun usia Kumala, dia akan sepenuhnya dikuasai oleh Sumala si anak iblis itu. Di malam itulah akan terjadi bahaya besar. Jalan satu-satunya, mereka awalnya ia Kumala, tiba-tiba berubah menjadi Sumala. Ia langsung menusuk tangan ibunya dengan golok sampai terputus. Kemudian dengan kejam, Sumala menusuk perut ibunya sambil tersenyum. Anak iblis ini merasa puas melihat ibunya Kumala meninggal dunia. Ayah yang baru saja pulang kaget melihat pintu rumahnya sudah jebol. Dirinya sudah tahu kalau malam ini Sumala akan menguasai sepenuhnya tubuh Kumala. Rasa takutnya mulai datang setelah ia melihat mayat Pak Sukir tergeletak di tengah rumah. Kini ia tak bisa lagi menahan rasa takutnya. Sambil bersedih memeluk istrinya yang sudah tidak bernyawa lagi. Waktu menunjukkan pukul 12, artinya malam ini usia anaknya genap 10 tahun. Saatnya iblis itu akan menguasai penuh tubuh Kumala yang cacat sambil berjalan mendekati dirinya sambil berbisik meminta tolong. Di mana anak iblis itu langsung menatapi mereka. Melihat bapaknya memegang keris pemberian si dukun, Sumala langsung membuka paksa mulut Kumala lebar-lebar. Ia segera masuk ke dalam tubuh saudara kembarannya itu. Kini raga kedua anak kembar itu sudah menjadi satu. Sumala mengambil goloknya. Kini ia sudah siap menantang bapaknya yang langsung ngacir ketakutan. Sampai-sampai ia terpeleset menggelinding dari atas tangga rumahnya dengan kaki sudah terpincang-pincang. Bapak ini pergi dari rumah itu. Ia mendatangi pos jaga sambil membunyikan kentungan, membuat semua warga keluar setelah mendengar suara kentungan itu. Ia memberitahu
memberitahukan kalau saat ini Pak Sukir dan istrinya sudah mati terbunuh di dalam rumahnya. Setelah Pak Kades memastikan kebenarannya, ia meminta semua warga untuk berpencar. Setelah mengelilingi rumah, ternyata Kumala sudah tidak ada lagi. Bapak ini meminta Pak Kades malam ini Kumala harus ditemukan. Warga ini berkata ternyata dugaannya benar. Selama ini yang telah membunuh anak-anak mereka adalah Kumala. Si bapak tak sempat lagi ingin menjelaskan kalau yang melakukan pembunuhan itu bukanlah Kumala anaknya, tapi Sumala si anak iblis. Warga beramai-ramai memeriksanya di ladang jagung, ingin segera menangkap dan membunuh Kumala. Di tempat lain, Sumala menampakkan diri di depan bapaknya, lalu ia pergi lagi. Ia sengaja memancing bapaknya mengejar dia sampai ke ladang jagung. Disitulah Sumala langsung menyerang, ingin menusuk bapaknya pakai golok. Dengan sisa-sisa tenaga, bapak ini masih bisa melakukan perlawanan. Ia mengambil lampu teflon lalu memukul kepala Sumala berkali-kali hingga pingsan dengan kepalanya sudah pecah. Saat si bapak hendak menusuknya dengan kergis, ia baru sadar kalau tubuh yang dipakai iblis ini adalah tubuh anaknya. Karena si bapak tak tega, ia masukkan Sumala ke dalam karungnya saja. Setelah itu ia bingung apa yang selanjutnya akan ia lakukan kepada Sumala. Tiba-tiba ia kaget melihat Sumala sudah menghilang dari dalam karungnya itu. Ketika hendak pergi, dari belakang Sumala langsung menusuk kakinya sambil ngesot-ngesot. Si bapak terus bergeser di mana Sumala terus berjalan membuntutinya. Saat Sumala hendak menghabisi, si bapak masih bisa menangkis dan merampas goloknya. Lalu ia pukul lagi kepala Sumala. Kemudian si bapak mengambil lagi kerisnya yang terjatuh. Mau tak mau, kali ini bapak harus membunuh Sumala. Ia tancapkan keris itu tepat di jantung Sumala. Bukannya sudah mati, Sumala malah tertawa dan ia bangkit lagi. Kini si bapak pasrah saja, tak tahu bagaimana cara membunuh anak iblis ini. Di mana Sumala langsung mengoyakkan perutnya sampai ususnya keluar berhamburan. Tak cukup sampai di situ, Sumala mengambil 2 potong kayu. Ia mencukil kedua bola mata bapaknya, lalu mayatnya ia gantung di tengah ladang jagung. Di tempat lain, dukun yang memberinya keris sudah mati juga dengan sangat mengenaskan dan film pun tamat.